Persahabatan di balik kegelapan part 2 bab 6. Bisikan di tengah malam. Sejak Dion menghilang, hidup Raka berubah. Dia jadi murung, sulit tidur, dan setiap malam suara tawa Dion bersama anak itu terdengar jelas dari arah hutan. Suatu malam, saat mencoba memejamkan mata, Raka mendengar bisikan di telinganya. Suara Dion, "Rak, jangan tinggalin gue sendirian di sini." Raka terbangun dengan keringat dingin. Dia menoleh ke jendela, dan di kaca buram terlihat bekas telapak tangan kecil menempel, lalu perlahan memudar. Itu membuatnya yakin Dion masih ada di rumah tua itu. Bukan hanya arwah tapi jiwa sahabatnya yang terjebak. Bab 7. Penjaga rahasia desa. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya pada Mbah Wirio, ketua desa yang dikenal banyak tahu soal kisah lama. Mbah Wirio terdiam lama, lalu berkata pelan, "Anak yang kau lihat itu namanya Sari. Dia mati tragis di rumah itu puluhan tahun lalu. Ibunya mengurungnya, lalu terbakar bersama rumah. Sejak itu, arwahnya mencari teman. Siapapun yang menemaninya terlalu lama akan dibawa masuk ke dunianya." Raka menelan ludah. "Terus, Dion bisa diselamatin, Mbah?" Ketua itu menghela napas. "Bisa, tapi berbahaya. Kau harus memutus ikatan permainan mereka. Caranya, masuk kembali ke rumah itu dan jangan ikut bermain. Lawan ajakan Sari. Kalau kau kalah, arwahmu juga ikut terperangkap." Bab 8. Permainan berbahaya. Malam berikutnya, Raka kembali ke rumah itu. Kali ini, dia membawa cermin kecil dan palu merah yang diberikan Mbah Wirio sebagai pelindung. Begitu masuk, suasana terasa berbeda. Rumah itu lebih gelap, lebih pengap, dan lantainya seakan bergetar pelan. Dari lorong, terdengar suara bola bergulir. Lalu, Dion muncul, tapi wajahnya pucat, matanya sayu. Dia tersenyum, namun senyumnya kosong. Di sampingnya, Sari menggenggam tangannya erat. "Rak, ayo ikut main sama kita," kata Dion. Raka hampir tergoda, tapi dia ingat pesan Mbah Wirio. Dia menatap cermin kecilnya dan di pantulan Dion tidak terlihat. Hanya Sari yang tersenyum menakutkan. "Dion, itu bukan mainan. Lo terjebak. Lepasin tangannya." Raka berteriak, namun Sari mendesis. Suaranya berubah menjadi jeritan. "Dia sahabatku sekarang. Kalian tak boleh dipisahkan." Bola merah bergulir ke arah Raka. Kali ini berlumuran darah segar. Bab 9. Keputusan sahabat. Raka gemetar, tapi ia melingkarkan tali merah di tangannya, lalu meraih tangan Dion. "Lo sahabat gue, bukan dia. Bangun, Dion." Dion menatapnya kosong, tapi air mata menetes di pipinya. "Rak, gue capek." Tapi dia nggak pernah lepasin gue. Sari menjerit marah. Lampu gantung berayun keras. Pintu menutup sendiri. Suara tangis anak-anak bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, Dion menggenggam tangan Raka lebih kuat, seolah masih ada sedikit kesadarannya. "Kalau lo bener sahabat gue, jangan biarin gue hilang, Rak." Raka menutup mata, menarik Dion dengan sekuat tenaga. Suara retakan terdengar seperti ada sesuatu yang patah. Sari menjerit panjang, tubuhnya retak seperti kaca, lalu lenyap bersama suara tangisnya. Bab 10. Harga dari sebuah persahabatan. Raka terjatuh di luar rumah, masih memegang tangan Dion. Tapi, saat membuka mata, Dion tidak ada. Yang tersisa hanya sepatunya, basah oleh darah. Di dalam hatinya, Raka tahu dia berhasil melepaskan jiwa Dion dari genggaman Sari. Tapi itu juga berarti Dion benar-benar telah pergi. Bukan lagi terikat di dunia ini. Sejak malam itu, suara tawa di hutan tak pernah terdengar lagi. Hanya hening yang tersisa. Namun setiap kali Raka melihat bola bergulir di tanah, dia tahu Dion masih menemaninya, meski di dunia lain. Nah, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Gimana menurut kalian? Seru kan? Jangan lupa ceritain pendapat kalian
di kolom komentar di bawah ya. Buat yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, pastikan kalian udah pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Tiga Boyara. Terima kasih.